saja. Jadi apa disampaikan oleh Mas Ambali tadi, beliau kenal saya baik itu. Iya. Jadi mungkin ini menarik ini ya, menarik sekali ini. Ini ada mengatakan pengalaman buku ini. Nah, ini sejarah tata pemerintahan apa? Judulnya agak panjang ini. Sejarah caranya pemerintahan di daerah-daerah di Kepulauan Madura dengan hubungannya. Ini Kanjeng itu Bupati Mekasan. Pamekasan. Ini memang buku yang jadi pegangan utama bagi kami karena satu-satunya buku terlengkap ini dari Madura Barat sampai ke timur. Oh iya. Jadi di sini sudah apa yang disampaikan oleh Mas Hambali betul sekali itu. Tidak ada kesalahan. Sesuai dengan buku ini. Iya. Pedomannya sama mungkin. Hanya bahasa itu. Saya mau bertanya lagi. Saya sendiri bertanya. Siap. Tadi kalau nggak salah Pak Hambali menyampaikan Kelesap pernah menguasai Sumeneb ya, Kerajaan Sumeneb. Selama sekitar 1 tahun. Ya, betul. Apa ada datanya? Datanya di dalam silsilah. Datanya di situ ada juga. Ada lengkap itu. Ya betul. Makanya kalau yang begini mati oleh Kelesap itu sebentar. Ini fakta yang mati sejarah. oleh Kelesap itu adalah Tumenggung Tirtonegoro. Benar. Ini fakta sejarah ini nggak bisa. Ini fakta sejarah, jadi ada versi penguasa, ada versi apapun, versi Belanda, Leiden atau versi. Nah, tadi itu kalau saya mengikuti juga cerita-cerita Kelesap yang lain kan memang si raja didekati oleh Belanda kan itu orang itu berbahaya ini, santrinya makin banyak. Nah, ini jangan-jangan lama-lama memberontak. Nah, jangan-jangan memberontak lagi akhirnya dijagalah di Kelesap, namanya sampai dinamakan pejagan, ini kan dijaga, dikawal, diintip untuk mengintip kegiatan Kelesap dan santri-santrinya apa yang dilakukan. Ini menarik. Jadi saya walaupun itu data dari Leiden, atau tadi bagus sekali tadi ada Pak Adrian punya cerita Kelesap yang didapatkan dari Leiden, kebetulan dalam tulisan Jawi kuno, jangankan Pak Adrian, saya sendiri orang Jawa Timur, kalau sudah Jawi kuno sudah saya harus bertanya-tanya. Nah ini menarik sekali ya Pak. Iya. Menarik sekali yang ini, versi berbeda ini. Iya. Pertapaan Kelesap di Sumeneb itu ada. Namanya Gua Gunung Pacudan. Jadi setelah bertapa di barat, di timur juga bertapa. Nah, yang mendapat kesaktian itu di Gunung Pacudan itu. Iya, jadi kami terima di salah satu bebet Songenep itu, Kelesap itu mendapat senjata colok kodi itu waktu di Gunung Pacudan katanya. Kalau aku itu cerita mitos ya, bukan sejarah itu. Iya, benar. Pacudan itu punya senjata talok kodi. Ya. Jadi perlu dimaklumi, Kelesap itu sangat erat hubungannya dengan keberadaan Keraton Sumeneb. Kenapa? Cokronegoro III lolos diganti oleh istri Tumenggungnya, yaitu Ratu Resmana. Setelah itu menjadi raja, menjadi ratu, kawin dengan Bendero Saud. Benar. Jadi banyak panjangan. Jadi Kelesap itu menurut pendapat saya itu fakta sejarah. Menurut pendapat saya itu memang betul demikian. Waduh, terima kasih ini Pak Adrian ini. Ya. ini ya. Jadi Pak Adrian ini yang Jawi kuno tadi Pak ya. Ini yang dari Leiden mungkin. Siap mondok. Suaranya Mas Adrian. Coba suaranya dihidupin.
Bagus juga ya. Ini ada bukti-bukti dari tempat yang lain, dari Leiden ini, walaupun tulisannya kalau saya juga bingung juga kalau suruh membaca. Ya kalau tadi dikatakan Jawi kuno gitu, wah sudah. Jawa yang modern saja sudah bingung ya. Ini halaman terakhir, Pak Dim. Halaman terakhir. Iya. Iya. Tapi iya, nanti iya. Berapa halaman tadi, Pak? Berapa halaman? Sekitar 35-an halaman. 35 halaman. Wah, ini kalau dikerahkan para ahli Jawi kuno, ya, mungkin selesai dalam seminggu atau 1 bulan gitu. Ini bisa-bisaan ini apa? Nanti kita nggak tahu apa. Kita itu kadang-kadang kan ya perlu ya membenarkan arah sejarah gitu loh. Membenarkan arah sejarah. Nah apa ya, kalau saya melihat kayak Lesap itu merakyat. Merakyat lah. Merakyat. Kalau bukan orang yang merakyat itu tidak mungkin bisa mempengaruhi sekuat itu ya, sekuat itu. Jadi ini luar biasa Pak Adrian punya dokumen ya. Ini nyarinya sukar ini. Sukar ini. Nyarinya sukar. Jadi ini belum izin Mas Andrian. Ini belum ada loh. Dapatnya saya belum. Kelesap siapa tadi Mas Andrian? Apanya? Nama Kelesap tadi di bukunya Parto Sudiro. Parto Sudiro. Parto Sudiro, waduh. Oke, saya catat. Ini dapatnya itu ya, manuskrip yang Leiden ini sebelum ada internet dulu ini. Sebelum ada internet. Iya. Aduh. Lebih sulit lagi itu. Iya, karena memang kebetulan Pak Prof. Teman saya penelitian di tentang musikologi itu mencari data di Leiden. Ternyata di Leiden nggak boleh dikopi. Jadi harus difoto. Jadi berapa tumpukan buku Madura itu? Saya kira penyebabnya itu juga kemampuan manuskrip itu sendiri kalau digeser bisa rusak. Bisa rusak, ya. Jadi teman saya tuh dengan telaten memfoto tiap-tiap halaman itu. Wah itu sudah luar biasa ini. Jadi saya nggak minta oleh-oleh yang apa, ya minta oleh-oleh literatur saya waktu itu. Itu aja Pak Tim dari saya. Mungkin yang lain yang mas-mas yang lain. Iya. Ini bagus sekali ya, Yang dari Leiden tadi. Itu kita pakai sebagai bukti menampilkan di dalam podcast ini. Kemudian Pak Tajul paling tidak difoto halaman depannya saja ya, atau beberapa halaman. Syukur ada yang menceritakan tentang kayak Lesap tadi dari bukunya Pak Tajul itu bisa memperkuat diskusi kita yang hari ini, yang nanti supaya dalam podcast atau bincang Madura ini pendengar atau pemirsa itu bisa menyaksikan ya, bisa ada bukti-buktinya. Nah nanti juga akan kita tampilkan lah ya, kita tampilkan di melalui website nanti atau di podcast nanti, screen share-nya akan kita buatkan bahwa fakta-fakta ini ada, termasuk Pak Hambali tadi yang foto-foto tadi, foto-foto apa itu, foto sumur sumur atau foto itu kaki kuda ya, kaki kuda itu menarik. Jadi menurut kami ya saya sendiri ini fakta ya. Apalagi tadi ada bukti bahwa memang benar-benar nama Lesap itu ada di urutan yang pernah memerintah di Sumeneb walaupun 1 tahun atau berapa bulan itu mungkin. Ya ini menarik. Jadi kita tidak memang dengan apapun ya kita usahakan ya. Kita selalu ada halangan. Tapi semangatnya itu luar biasa ini. Semangat kita ini yang ada ini
dari Pak Hambali sendiri mengumpulkan data-data yang cukup bagus lah. Ini fakta, ini tidak bisa ini diganggu gugat gitu loh. Nah, tapi kalau tadi itu dari Leiden, kita itu harus melihat terjemahannya. Namun kita juga hati-hati juga bagaimana sih kita menafsirkan ini. Karena kadang-kadang seorang, mohon maaf ini, pada waktu itu Belanda itu kan menjajah. Nah, menjajah itu kan tidak ingin kekuasaannya itu diganggu, dikit-dikit memberontak, dikit-dikit ngelawan kan gitu. Makalah dibuatlah, apakah benar ini yang diceritakan dalam kisahnya Pak Hasan Sasra ya, Pak Hasan Sasra menceritakan itu bahwa si Belanda itu memberitahu kepada Raja Bangkalan, nah itu orang yang ada di pejagat itu bisa gawat ini kalau nggak diawasi. Nah, ini bisa dari versi itu. Ini kan versi penjajah, versi penguasa. Di satu sisi raja itu merasa ini darah dagingku, ya kan? Di satu sisi ini darah dagingku. Wah. Terus di satu sisi raja ditekan juga oleh Belanda. Jadi versi-versi ini baik kita tampilkan, namun keagungan Lesap kalau saya melihat itu agung namanya, besar namanya, dan ini yang versi yang mengagungkan Kek Lesap. Jangan Kek Lesap diistilahkan dengan bengkah. Ya tadi memang ada fakta dari Pak Tajul tadi, bengkah laan. Nah, kalau kita melihat keagungan jiwa Kek Lesap lalu disebut dengan kata bengkah, itu kurang patut ya, kurang patut. Ya nggak tahu nanti apakah di dalam Pak Adrian, karena ada dekat dengan sana, saya kan agak jauh di sini ya, perlu dipertanyakan nama kota Bangkalan itu sendiri apa diambil dari kata bengkah, laan. Nah ini, itu lahirnya kota Bangkalan kan baru dirayakan beberapa hari yang lalu. Kelahiran kota Bangkalan. Nah, coba ditanyakan lagi. Saya kurang baiknya juga tidak sampai menggali dulu nama Bangkalan. Apakah benar menggunakan kata Kek Lesap ini? Kalau Kek Lesap ini yang dikatakan bengkalan, rasanya kurang anu juga. Saya sebagai warga Bangkalan gitu ya. Ingin menambah Pak Prof, bisa sebentar ya, tentang nama Bangkalan. Halo, silakan. Ya, kalau nama Bangkalan saya kira bukan dari kata bengkalaan ya. Karena zaman Kek Lesap ini kan 1750-an itu ya, pemberontakan itu. Jadi nama Bangkalan itu jauh sebelum itu sudah ada. Di prasasti itu sudah ada. Bisa di dalam penelusuran Hari Kota Jadi Bangkalan tahun 80-an, itu para pakar sejarah di Bangkalan khususnya itu mengambil pada Jumenengan ke Lemah Dhuwur itu ya. Itu sebenarnya Bangkalan itu sebutan dari penguasa waktu itu, yaitu Mataram, bahwa penyebutan untuk Madura itu adalah terbagi dua, antara Bangwetan dan Bangkulon. Nah, jadi Bangkulon ini disinyalir Bangkalan ini dari Bangkulon ini. Wah, ini baru. Saya jadi lebih senang dan ini. Karena apa? Hati karena saya nggak sedih. Madura ini dalam mata negara yang adik kuasa waktu itu, Mataram, tidak direndahkan karena disanjung lah, maksudnya anak emas lah, ini Bangwetan, ini Bangkulon. Nah, iya, istilahnya jadi, Bangwetan dengan Bangkulon. Bangkulon ya. Kalau Kek Lesap saya kira secara kesejarahan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena Kek Lesap pemberontakan itu bertahun 1750-an. Oh, ini good news ini berita bagus bagi saya sendiri. Sampai sekarang ini saya kan tidak tahu, Pak. Ya karena Bangkalan itu kan cerita Kek Lesap, dan biasa itu ada dihubung-hubungkan itu bengkah laan, itu
diadu gitu. Kayak ini Pak, kayak seperti kata Burneh itu ya. Itu burle-burle orang Abineh katanya. Itu enggak, itu saya kira tidak seperti itu karena Burneh itu nama tanaman itu yang kalau bahasa Indonesianya ya wuni, buah wuni. Karena memang gitu. di daerah itu dulunya banyak tanaman wuni itu. Jadi kata Maduranya Burneh. Gitu aja Pak dari saya. Mungkin Mas Aang waduh, ini tambahan yang luar biasa. Ini tambahan yang luar biasa ini Pak Adrian, Pak Tajul Arifin, Pak Hambali. Ini saya sendiri juga minta maaf ya, ini ada kekeliruan teknis atau kecelakaan teknis gitu ya. Tapi ini memang bukan kekuasaan kita ya, bukan manusia ya, sudah berusaha. Insya Allah nanti apa yang disampaikan Pak Hambali itu akan kita lengkapi dengan peta Madura lah. Peta Madura. Jadi peta Madura itu kan nanti dari Lesat itu pernah menguasai Sumeneb, terus bergeser ke Pamekasan. Tadi terus ada cerita lagi, kenapa kok Sampang nggak diapa-apakan kan gitu kan? Nah, karena Sampang pada waktu itu dianggap ada masuk wilayah Bangkalan. Nah, ini bagus dengan adanya peta. Jadi kalau ada orang luar negeri ingin mempelajarinya, oh ini petanya Pulau Madura itu di sini, Bangkalan itu posisinya di sini, Bangkalan posisinya sini, Sumeneb posisinya di sini, dari Sumeneb menuju Pamekasan itu ya sebetulnya cukup jauh gitu. Dari Sumeneb ke Pamekasan itu cukup jauh. Tapi dari Pamekasan menuju Sampang itu dekat-dekat saja gitu loh. Nah, kenapa kok Sampang itu nggak diapa-apakan? Nah, tapi ini menarik semua Pak, kepada bapak-bapak semua ya. Ya, insya Allah kita akan Pak. Tapi sebelum Pak Hambali barangkali akan menyimpulkan Pak Hambali. Pak Hambali, saya silakan ya untuk menyimpulkan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Mas Tajul yang sudah meluangkan waktunya, juga kepada Mas Adrian yang sudah ya memang tentang Bangkalan saya sudah tadi juga memaparkan bahwa Bang Kulon itu Bang Wetan dan Bang Kulon itu sudah tertulis di prasasti kan gitu. Buku Kanjeng Zainal Fatah alhamdulillah saya juga ada Mas Tajul ya, sama persis yang jenengan jadikan pedoman. Jadi kalau menurut saya kayak Lesap ini bukan masalah kalau cerita-cerita selama ini memang kebanyakan itu kan cerita kayak Lesap diciptakan oleh penjajah kan gitu. Jadi suatu sejarah itu bisa dikatakan miliknya orang yang menang atau ya pada waktu itu penjajah kan gitu. Tetapi mengapa kayak Lesap pada waktu itu sebenarnya ada beberapa juga sejarah tutur yang menyatakan kayak Lesap itu bukan hanya untuk membuktikan pada ayahnya bahwa ini adalah anakmu kan gitu. Tapi juga kayak Lesap itu melihat penderitaan rakyat pada waktu itu. Gimana di Bangkalan itu rakyatnya banyak dibodohi, banyak dikuasai oleh VOC atau Belanda pada waktu itu. Akhirnya kayak Lesap menghimpun suatu kekuatan yang siap berperang bagaimana Bangkalan ini akan keluar dari hegemoni VOC atau Belanda pada waktu itu. Dan memang ini juga berpengaruh ketika zamannya Panembahan Sidomukti akhirnya keluar dari hegemoni Mataram atau memisahkan dari kekuasaan Mataram, makanya berubah dari Cakra Ningrat akhirnya berubah jadi Cakra Adiningrat. Nah, kan gelar itu awalnya kan Cakra Ningrat. Ketika Panembahan Sidomukti akhirnya berubah jadi Cakra Adiningrat. Itu juga kita ada andil dari Lesap pada waktu itu bahwa banyak orang-orang Bangkalan akhirnya menyadari bahwa kita itu banyak dibodohi oleh para penjajah. Jadi kesimpulannya apapun cerita tentang Lesap selama itu membawa kebaikan bagi kita ya kita harus terima kan gitu. Karena tidak selamanya sejarah tutur itu salah. Tidak selamanya mungkin bagi para akademisi jadi folklore ya kan. Kebanyakan para akademisi itu bilang
wah itu folklore. Tapi kalau folklore, kenapa di Sumeneb juga tercatat kayak lesap kan gitu. Jadi apapun kayak lesap, baik tidaknya selama itu ya karena itu juga berpengaruh pada sejarah ya, yang di Bangkalan. Mari kita terima itu dengan baik dan benar. Mungkin dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak-Bapak semua, Pak Hambali, Pak Tajul, Pak Adrian, dan juga pemirsa yang mungkin hanya bisa mendengarkan ya, atau melihat nanti podcast ini. Insya Allah akan kita sambung lagi dengan tambahan-tambahan ya. Jadi nanti di dalam kenyataannya setelah kita upload akan lebih lengkap dari yang sekarang ini ada, karena kita masih ada keterbatasan kesulitan teknis ya. Bapak-bapak dan semuanya saja ya. Saya tutup sekali ini, semoga saja semuanya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengenal dan memperkaya budaya Madura ini, budaya bangsa kita ini. Ternyata kisah-kisah ini adalah kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah yang perjuangan, yang sebetulnya bisa memberi semangat kepada generasi penerus. Ya. Saya tutup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat Tajul, Mas Adrian. Matur sekalian. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih.